warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya pelajaran guru mata pelajaran Al-Quran Hadis di MTS Al-Hidayah Pondok Kelati, Kota Bekasi. Pada hari ini, Selasa tanggal 27 Januari 2026, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja sebagai syarat dalam PPG Tingkat Universitas Islam Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Nomor ini saya 1800213254401. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak semua? Sebelum kita memulai pembelajaran, mari bersama-sama kita membaca doa mulai belajar. Untuk meningkatkan cinta tanah air, mari bersama-sama kita menyanyikan lagu nasional. Siswa semuanya dimohon untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanahku darahku. Dari mantu ibu Indonesia bangsaku. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Indonesia Raya, merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya, merdeka. Tanahku, negeriku yang bersih. Kalau kita mau mulai pembelajaran, kita lihat dulu pakaiannya. Sudah rapi atau belum? Sudah. Harus selalu menjaga kebersihan ya. Peraturan sudah bersih atau belum? Sudah. Alhamdulillah. Ya, itulah bukti kita cinta kepada kebersihan. Ayah absen pada hari ini ya. Hari ini ada tidak masuk? Masuk. Alhamdulillah. Banget bacanya. Cica Melisa. Irfan Al-Kasyamir. Hadir. Muhammad Ramdhani. Hadir. Martin Erwin Mau. Hadir. Chandrino Trisamarini. Ada? Oke, alhamdulillah ya. Absen hari ini alhamdulillah komplit, semuanya sehat. Semangat ya ini mengikuti pelajaran. Baik Bu. Semangat ya. Masih ingat pelajaran minggu lalu? Masih. Tentang apa yang kalian tahu nama-nama lain tentang Al-Quran? Ica? An-Nur boleh. Asya? Al-Karim. Irfan? Al-Furqan. Itu nama-nama lain dari Al-Quran. Ya. Nah, untuk materi kali ini tujuan pembelajarannya adalah yang masih dengan menyambung dari pembelajaran minggu yang lalu, yaitu kedudukan dan fungsi Al-Quran dan hadis dalam Islam. Ya, tujuan pembelajarannya adalah bahwa peserta didik harus mampu menyebutkan fungsi Al-Quran dan hadis. Ya. Yang kedua, peserta didik harus mampu menyebutkan nama-nama lain Al-Quran seperti yang sudah ditentukan
teman-teman kalian tadi, nama-nama lain dalam Al-Quran. Sebenarnya masih banyak sekali ya nama-nama lain dalam Al-Quran. Lalu yang ketiga, menunjukkan perilaku cinta kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah itu apa saja? Manusia, tumbuh-tumbuhan. Walaupun dia hewan, tetap kita harus menunjukkan rasa kasih sayang kepada hewan. Artinya apa? Kita tidak berbuat kasar terhadap hewan, kepada tumbuhan juga. Tumbuhan sering kita rawat, kita siram agar tumbuh menjadi tanaman yang subur. Berguna juga itu untuk manusia ya. Apa gunanya tumbuhan? Mencegah banjir. Ya, baiklah. Kedudukan Al-Quran dan hadis dalam agama Islam sebagai apa? Pedoman hidup. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, insya Allah kita selamat dunia. Nanti kalian perhatikan ya tayangan video ini ya. Nanti kalian bisa ambil hikmah dari apa yang ditayangkan di video ini. Baik, Bu. Bagaimana cara mencari hidayah? Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Ada sebuah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Petunjuknya itu apa? Adalah Al-Quran. Betul Quran, kembali kepada Quran. Ingin menjadi penghuni surga yang sucikan hatinya, yang bersih hatinya, terbebas dari penyakit hati, kembali pada Quran. Quran mengajarkan kita banyak hal yang sudah saya jelaskan tadi. Tidak boleh mengolok-olok, tidak boleh menghina, tidak boleh memanggil gelar-gelaran yang buruk, tidak boleh bersuuzon kepada orang lain, tidak boleh mencari-cari kesalahan orang lain, tidak boleh memuji yang disebutkan dalam surah Hujurat ayat 11 dan 12 tadi. Semua petunjuk ada dalam Al-Quran. Bagaimana kita bisa melaksanakan kehidupan kita kalau kita tidak ada petunjuk? Maka kembali lagi kepada Al-Quran. Oke, bagaimana tadi menurut kalian dari video tadi tayangannya? Al-Quran sebagai pedoman hidup. Kalau kita berpegang teguh pada Al-Quran, insya Allah kita selamat dunia akhirat ya. Makanya kalian jangan males-males membaca Al-Quran, pahami maknanya ya. Ikuti apa yang diajarkan Al-Quran dan tinggalkan larangannya ya. Baik, Bu. Baiklah, untuk materi hari ini kita bersama-sama membaca surah Al-Lail ayat 1 sampai 10 ya. Coba kalian buka bukunya. Sudah siap membaca surah Al-Lail? Baiklah, mari bersama-sama kita membaca surah Al-Lail ayat 1 sampai 10. Kalian sudah siap? Siap, Bu. Mari kita baca bersama-sama. Coba kalian perhatikan tayangan video ini yang menjelaskan kandungan surah Al-Lail ya. Kalau kalian perhatikan, nanti kalian saya kasih juga. Pada permulaan surat Al-Lail, Allah menciptakannya seperti malam, siang, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Menurut ulama, hikmah saat Allah bersumpah dengan menyebut malam dan siang dikarenakan begitupun saat Allah bersumpah dengan menyebut laki-laki dan perempuan, penegasan bahwa Dialah Allah yang mampu menciptakan golongan tersebut. Pada ayat keempat sampai dengan ketujuh, Allah menerangkan segala sesuatu memiliki perbedaan. Allah juga mengingatkan agar senantiasa melimpahkan sebagian Allah menjanjikan kepada mereka
yang menginfakkan hartanya untuk kita adalah jalan kemudahan, jalan pahala. Dan jika kesetaraan di dunia maupun di akhirat bagi mereka yang tidak mau menginfakkan hartanya, dan hartanya yang tidak mau diinfakkan itu. Bagaimana tayangan tadi, apa kalian paham? Itu kandungan dari surah Al-Ain ayat 1 sampai 10 ya. Nanti kalian saya kasih tugas, kalian diskusi dengan kelompok teman-teman kalian. Kalian terjemahkan yang tadi ada di video tersebut ya. Itu makna dari surah Al-Ain apa saja. Ya, nanti kalian akan saya kasih tugas. Nanti kalian maju teman-temannya. Dengarkan ya, seperti yang dijelaskan di video tadi ya, itu makna surah Al-Ain. Kalian keluarkan, kalian jelaskan dalam kelompok kalian itu, kalian diskusi ya dengan teman kalian. Apa saja kandungan-kandungan dari surah Al-Ain tadi ya, yang tadi dijelaskan dalam tayangan video tadi. Kalian bisa mengambil pelajaran dari situ, maknanya apa saja. Saya kasih waktu 3 menit ya dari sekarang. Kalian jabarkan apa yang tadi dijelaskan di video tersebut. Silakan dimulai ya. Sudah selesai tugasnya? Silakan menentukan atau barangkali ada yang mau ditanyakan? Ibu, Ya, Stefan silakan. apakah benar manusia menempuh jalan hidup berbeda-beda? Ya, bagus pertanyaannya ya. Manusia menempuh jalan hidup yang berbeda-beda ya. Apa saja jalan yang berbeda-beda? Contohnya ada manusia yang kaya dan ada yang miskin. Ada yang cantik, ada yang ada yang baik, ada yang jahat. Nah, di dalam surah Al-Ain ini dijelaskan ada manusia yang bersifat dermawan, ada juga manusia yang bersifat apa? Pikir ya, pikir artinya pelit ya. Tidak mau memberi, tidak mau berbagi, itulah kekuatan Allah. Jadi semuanya di dunia ini berpasang-pasangan, dalam hidupnya pun berbeda-beda ya. Semua kayak kita sebagai teman juga nih, ada yang jalannya mulus mungkin, ada yang jalannya penuh ujian ya, ada yang semuanya misalkan mudah-mudah saja dalam menjalankan sesuatu. Ada yang merasa sulit sekali menjalankan sesuatu urusan hidupnya. Itulah kuasa Allah. Allah berkehendak apa saja yang dikehendakinya. Kita sebagai manusia tentunya harus pandai mensyukuri nikmat ataupun apa. Misalkan dapat musibah, tetap kita bersyukur dan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Ya, seperti yang tadi dijelaskan juga, betapa pentingnya kita berakhlakul karimah, ya, akhlakul karimah kepada guru, kepada orang tua, kepada teman juga, ya, itu sangat penting, ya. Apalagi kita anak-anak madrasah ya, siswa-siswa madrasah harus menunjukkan akhlakul karimah yang baik, adab-adab kita lebih utama, ya, karena tetap adab itu di atas ilmu, ya. Betulah kita pintar tapi adab kita tidak baik, ya. Coba sekarang saya minta maju ya kelompok diskusi tadi, kalian presentasikan hasil yang tadi sudah kalian diskusikan bersama teman kalian. Silakan kelompok 3, silakan kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buku dari nomor 3 ini adalah hasil diskusi bersama tadi
Jawaban nomor 1, manusia menempuh jalan hidup yang berbeda-beda. Ada orang yang beriman, dermawan, dan bertakwa. Dan jawaban nomor 2, menjauhi sifat kikir dan merasa cukup. Itu saja dari kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 2. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok diskusi dan mudah-mudahan nomor 1 penjelasan hari ini menjelaskan tentang perbuatan manusia macam-macam, ada yang bertakwa dan ada yang berkeras batasan yang akan diterima di akhirat. Dan jawab nomor 2, seorang itu harus berlaku mulia seperti rajin belajar dan membuat untuk dari sisi dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan Al-Quran dan hadis. Sudah disampaikan oleh teman-teman kalian dari kelompok 2 dan 3 ya, tentang makna dari surah lain ya, bagaimana cara kita beramal, bagaimana cara kita bersyukur nikmat Allah ya, itu semua tadi sudah kalian diskusikan. Nanti kalian juga akan saya kasih tugas di rumah ya, kalian lihat dari video tadi, nanti kalian bikin tugas mengenai makna dari surah lain tadi, karena tadi kan berkelompok. Nanti alhamdulillah ya, pembelajaran hari ini sudah selesai. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari apa yang tadi saya sampaikan, dari pembelajaran melalui video tadi ya. Apapun itu mudah-mudahan kalian bisa mengamalkannya ya. Ingat tadi apa yang sudah saya sampaikan, harus tetap membaca Al-Quran setiap hari ya, mencintai sesama makhluk ciptaan Allah. Ya, sekarang ya, silakan ya. Dari mana pembelajaran kita hari ini ya, ada 3 pokok yang harus kita apa tadi yang harus kita ingat ya. Pertama ya, makna dari surah lain, Al-Quran sebagai pedoman hidup ya, itu jangan sampai kita lupa ya. Ya, itu saja. Karena tadi kan berkelompok, nanti untuk minggu depan ya, kalian buat tugas masing-masing di rumah ya. Nanti dikumpulkan minggu depan di pertemuan berikutnya ya. Kita semangat, semangat. Nah, coba kita tetap semangat lagi. Ya, nanti tetap semangat. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Mari sekarang kita membaca doa. Kalian nanti pulang ke rumah berhati-hati. Pulang ke rumah jangan ada yang mampir-mampir kemana-mana. Nanti orang tua kalian tidak bisa dicari ya. Silakan sekarang kalian membaca doa dipimpin oleh ketua kelasnya. Silakan ketua kelasnya sahabat. Silakan membaca doa. Siap berdoa mulai.